Selamat sore, selamat datang di GP Rem Ciputra Citraland ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kalau luar biasa dan Tuhan Yesus baik, boleh nggak nih biar kita semangat ya, biar nggak ngantuk. Boleh nggak kasih aplaus yang baik banget buat Tuhan Yesus kita ya. Oh luar biasa, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau nggak keberatan, sekali lagi saya minta jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat minggu sore yang luar biasa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan keberadaan kami seutuhnya karena Engkau. Enggak ada kuat dan gagah kami, semua karena Engkau yang baik, yang sangat baik. Sudah memberkati kami, melindungi kami selama 1 minggu lamanya. Sehingga hari ini di minggu sore ini kami boleh kumpul lagi, kami boleh datang lagi di tempat, di gerejamu Tuhan, di rumahmu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ini tanda bahwa kami ini butuh Engkau Tuhan. Gak ada sesuatu apapun di luar sana selain Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau datang, kami mau duduk diam fokus 1-2 jam ke depan. Kami juga ingin juga memuji-muji Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang benar-benar kami rasakan, kami sebagai ucapan syukur kami, kamsia kami, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat segala sesuatu yang baik, yang luar biasa yang sudah Engkau beri buat kami masing-masing Tuhan, lepas pribadi itu pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan kami percaya, kami yakin Tuhan pada saat kami juga memuji-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ingin memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, dan pada saat kami memuji dengan sungguh-sungguh, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ada kuasa di dalam setiap pujian, dan kami percaya Tuhan, ada mujizat di dalam setiap pujian. Yang sakit Tuhan kasih sembuh, yang berbambra Tuhan kasih kelepasan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ingin diberkati lewat ibadah minggu sore Tuhan, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Fokuskan kami sekali lagi Tuhan. Kami juga ingin mendengar sebagian firman-Mu Tuhan yang sebenarnya akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta James Sings Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada saat ini Tuhan. Kami terima lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hari ini, sore ini Tuhan. Kami percaya pada saat kami meresponi, kami mendengar dan kami melakukan di dalam kehidupan kami, mujizat terjadi saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak, urapan-Mu turun buat pendeta hamba-Mu Bapak Pendeta James Sing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan. Juga mungkin ada jemaat lain, teman-teman, sahabat yang lain juga mungkin mau datang di tempat ini Tuhan. Juga tibakan mereka, sampaikan mereka sampai tempat ini tanpa satu kurang apapun Tuhan. Sehingga kalau kami diberkati, mereka pun juga menerima hak yang sama untuk diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi teman-teman hamba-hamba-Mu yang melayani mesbah-Mu pada sore minggu sore ini Tuhan. Kiranya juga layakan, kuduskan kami semua. Dari yang melayani tamu, sound system, kolektan, semuanya diurapi luar biasa. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap jerikaya kami melayani dalam Engkau Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Ambil alih Tuhan ruang ibadah ini Tuhan, dari belakang depan semuanya tanpa terlewatkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kalaupun ada oknum di udara yang ingin mengganggu ibadah ini Tuhan, oknum penghulu di udara, kami sepakat di dalam nama Yesus keluar dari ruang ibadah ini Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap ibadah siang sore ini Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Bapa, Putra, dan Kudus. Yuk yang sudah siap memulai ibadah sama-sama katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau mensyukuri berkat Tuhan 1 minggu ini. Kita mau naikkan pujian kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima
terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang sangat baik. Mari ungkapkan ucapan syukurmu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami berterima kasih kehadapan-Mu. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Nyatakan ini dengan ketulusan hatimu. Sebab kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Ucapkan rasa syukur-Mu. Mari berdoa memuji nama Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan.
mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan, buat penyertaan Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Mari serahkan hatimu, angkat tanganmu, nyatakan pujian ini, segala pujian syukur hanya bagimu. Segala pujian kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kehadapan-Mu. Segala hormat hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bangkit berdiri, nyatakan pujian ini, haleluya. Segala pujian dan syukur kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Biarkan rohmu menyembah Tuhan di tempat ini. Naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Tiada tanding Engkau, hebat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Engkau sembuhkan kami, Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau pelihara hidup kami, Engkau membuat kami tetap bersukacita di tengah kehidupan ini. Engkau Allah yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hati kami meninggikan Engkau Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya.
perbuatan kami Tuhan kami boleh sampai pada hari ini. Hanya karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Hanya karena penyertaan Tuhan. Itu yang kami akui Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Bapa di surga, terima kasih. We thank you, Lord, for your goodness and mercy upon our life, Lord. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu atas hidup kami. We ask for your Holy Spirit, of God, that will illuminate the word upon our hearts. Kami minta Roh Kudus yang menerangi hati kami. And every word that proceed out of this lips will glorify your name. Dan setiap firman yang keluar, biarlah itu memuliakan nama-Mu. Lord, stir our hearts to thy words. Tuhan, kobarkan hati kami mendengar And in firman-Mu. Jesus Christ we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Be seated in the presence of the Silakan Lord. duduk di dalam hadirat Tuhan. As I began to wait upon God and began to pray, Pada waktu saya menanti-nantikan Tuhan dan mulai berdoa, I want to share with you a message God placed in my heart on apostasy. saya mau membagikan firman yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu mengenai kemurtatan. Apostasy, this is a very strong word, but we open our hearts to the word of God. Kemurtatan ini satu kata yang sangat keras ya Bapak Ibu. Biarlah kita membuka hati kita buat firman We Tuhan. will not read from Judges chapter 2 verse 1 to 15, but as we go, we begin to look at the scripture. Kita tidak akan membaca Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 15. Tapi sementara kita membahas, kita akan membaca ayat itu ya. But let us read chapter 2 verse 1 to verse 3 to understand. Ya, untuk memahami kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Your Bible, begin to turn with me to Judges chapter 2, 1 to 3. Hakim-Hakim 2 ayat 1, 2 dan 3. Then the angel of the Lord came from Gilgal to Bochin, and say, I will lead you from Egypt and bring you and brought you to the land which I sworn to your fathers. And I say, I will never break my covenant with you. Iya, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2, and you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapakah kamu perbuat demikian? Verse 3, therefore I will say, I will not drive them out before you, but they shall be a thorn on your side, and the gods shall be a snare to you. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Let us pray. I know we prayed already, but it's good to pray again. Mari kita berdoa, saya tahu kita sudah berdoa, tapi mari kita berdoa lagi. Let me share you from my heart. Saya ingin membagikan dari hati saya. Father, I pray that you will illuminate the word upon our spirit man. Bapa, kami berdoa, Engkau akan menerangi firman-Mu kepada roh kami. The Holy Spirit, open our eyes to see your word. Roh Kudus, buka mata hati kami untuk melihat firman-Mu. Every word that comes from these lips will glorify your name. Setiap firman yang keluar, biarlah itu memuliakan nama-Mu. In Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Let me give you the context of the story. Izinkan saya menjelaskan konteks cerita ini. The book of Judges begin with the journey of children of Israel. Kitab Hakim-Hakim ini dimulai dengan perjalanan orang Israel. Now they have entered the promised land. Mereka saat itu sudah masuk ke tanah So the perjanjian. instruction is that the Lord was given them was to claim back the land from the Canaanites. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk merebut kembali tanah itu dari orang Kanaan. But the victory was incomplete because they did not drive the Canaanite and the Jebusite that controlled Jerusalem. Tetapi kemenangan mereka tidak lengkap karena mereka tidak mengusir orang Kanaan dan tidak mengusir orang Yebus dari Yerusalem. So we read in Judges chapter 2 verse 1 to verse 3. We will not read again. Jadi kita sudah tadi membaca dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 3, kita tidak akan membaca lagi. And it's the verses that you see
they have no alliance with the people of the land. Jadi Tuhan menyuruh mereka jangan mengadakan perjanjian atau aliansi dengan penduduk negeri itu. If you look at the context, the Israel problem is not a military problem, it's not a theology, it's not a technology problem, but it's a spiritual problem. Kalau Anda melihat masalah yang dihadapi Israel itu bukan problem militer, bukan problem nasional, tetapi problem rohani. So what happened is that when they enter the land, they began to intermingle with the people of the land and they become one like them. Jadi ketika mereka memasuki tanah itu, mereka bercampur dengan penduduk negeri itu dan menjadi satu dengan mereka. So the angel of the Lord tells them, because of the alliance that you form, you will now live with them and I will not drive them out. Nah, malaikat Tuhan berkata, karena kamu mengadakan perjanjian dengan mereka, kamu tinggal bersama mereka, aku tidak akan mengusir mereka lagi. That is a very strong word as you read the Bible. You say, the God shall be a snare to you. Dan Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini kata-kata yang keras sekali. What it actually mean in Israel, what does it mean to you? Your potential, your growth and influence will continually be hindered. Artinya Bapak Ibu, potensi pertumbuhan mereka, pengaruh mereka itu akan selalu terhambat. Just like in our life, we let the world, the system of the world, and come and bathe in our life, it will hinder our spiritual growth as a church together. Sama seperti dalam kehidupan kita, kalau kita membiarkan orang keduniawian menguasai kita, maka itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Simply, you cannot move forward to your destiny that I have prepared for you. Engkau tidak dapat mencapai tujuan yang sudah aku rencanakan untukmu, kata Just as Tuhan. in this church, God has a destiny. But you need to move forward and not let anything hinder you. Sama seperti gereja ini punya tujuan, Tuhan punya rencana untuk gereja ini. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita membiarkan perkara duniawi menguasai. So what happened is the alliance will trap you in the point that you wish it had never happened in your life. Jadi aliansi itu atau kerjasama atau perjanjian itu akan menjerat mereka dan mereka akan menyesal. Mereka berharap itu tidak mereka lakukan. Because of the wrong alliance, the current generation of Israel failed to educate the next generation of the things of God. Karena aliansi atau perjanjian itu akhirnya generasi tersebut gagal untuk mendidik generasi berikutnya mengenai perkara-perkara ilahi untuk mengenal Tuhan. We are responsible for our generation. Kita bertanggung jawab atas generasi If we kita. don't teach our generation, the next generation will learn the wrong thing. Kalau kita tidak belajar dalam generasi sekarang Bapak Ibu dan generasi berikutnya akan mempelajari hal yang salah. Let me give to you in Judges chapter 2 verse 10. Give me the scripture, Ibu. Ke Hakim-Hakim 2 ayat 10 tolong ditampilkan di layar. I want you to look at this scripture. The Bible says to us, and when all that generation have gathered into with their father, another generation rose after them, but they did not know the Lord, not the works of what God Israel have done. The Bible now say they did not know what God has done. Setelah angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. This is a very, very strong word from the Lord to Israel. Ini adalah firman yang sangat keras dari Tuhan kepada orang Israel. Even though it's to the nation of Israel, it also apply in our life. Walaupun ini untuk orang Israel, firman ini juga bisa diterapkan buat hidup kita. So we need to be responsible for our generation. Jadi kita harus bertanggung jawab atas generasi We kita. pray for them, we teach them the word of God, we ask the Holy Spirit to convict their hearts. Kita harus mendoakan ya anak-anak kita, generasi setelah kita. In Judges chapter 2 verse 11 and verse 12. Ke Hakim-Hakim 2 ayat 11 dan 12. I give you many scripture verse, ikut saya. Ya ikuti saya Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan banyak ayat. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baal. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Verse 12, and they forsook the Lord God of fathers, and they brought them out of the land of Egypt. They follow other gods from among the gods of the children who were all around them, and they bow down to them, and they provoked the Lord to anger.
Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan di LAI dan kalau di dalam King James-nya membangkitkan murka Tuhan. Can you see the pattern over here? Anda bisa melihat pola yang ada di sini. Let's look at the slide. The disobedient, the wrong alliance, and zero impartation in their life. Ya, kita lihat dari slide ini Bapak Ibu, ketidaktaatan menyebabkan mereka bersekutu dengan orang yang salah, yang mengadakan aliansi yang salah. Akibatnya tidak ada impartasi bagi mereka. The word alliance in the dictionary means to be associated with, united with, union together with. Ya, aliansi di kamus itu didefinisikan sebagai asosiasi untuk memajukan kepentingan bersama dari para anggotanya dan persatuan lewat hubungan yang berkualitas. Many times you look at the world, leaders in the world, many times they make alliance with other nations. Seringkali Bapak Ibu kata ini dipakai untuk para pemimpin negara itu bersekutu dengan bangsa lain ya, dengan negara lain, mengadakan persekutuan. Two nation disagree with that nation, we align together and fight with them. Ya, seperti kalau ada satu bangsa bermusuhan dengan bangsa lain, kita ini bersekutu dengan bangsa sahabat kita untuk melawan bangsa musuh kita itu. Yes, today we don't live in a vacuum, we live in a society. Hari ini saat ini kita tidak hidup di dalam dunia yang kosong, tapi kita hidup dalam masyarakat. But we need to align ourselves with common people, with common cause, with a common purpose. Kita perlu bekerja sama atau beraliansi dengan orang-orang atas dasar yang sama atau yang memiliki tujuan yang sama. When we look at the slide, alliance is bad alliance, a good alliance. Ya, ada aliansi yang buruk, Bapak Ibu, ada juga aliansi yang baik. When bad alliance are made, kalau aliansi yang buruk yang kita buat, it does more harm than good. Aliansi yang buruk itu memberikan banyak kerugian daripada kebaikan. That happened in the life of King Solomon. Dan itu terjadi dalam hidup Raja Salomo. She married hundreds of women from other countries to make military and national alliance with them. Raja Salomo menikahi banyak wanita dari bangsa-bangsa lain untuk membuat aliansi seperti ini. In the end of the day, the influence of the woman led him to be unfaithful to God. Tapi pada akhirnya wanita-wanita tersebut mempengaruhi Raja Salomo sehingga dia tidak taat lagi kepada Tuhan. In fact, he even worship and offer sacrifice to their gods. Bahkan Salomo akhirnya beribadah kepada para allah-allah lain itu dan mempersembahkan korban kepada mereka. So his alliance has caused his downfall. Eventually his kingdom was divided. Dan akibat aliansi ini kerajaan Israel terpecah menjadi dua. What about good alliance? Saya berbicara sekarang mengenai aliansi yang baik. A good alliance is individual with a common purpose. Terbentuk berdasarkan alasan yang sama, tujuan yang sama. Let us look at Philippians chapter 2 verse 19 to verse 22. Kita lihat Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Here is Paul began to talk about the good alliance. Di sini Paulus berbicara mengenai aliansi atau kerjasama yang baik. He said, "But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly." Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. That I also may be encouraged when I know your state. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. For I am not one like-minded who are sincerely care for your state. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. How true it is, we want to get people with the same mind so they can move forward and do the things of God. Kita tentu merindukan orang-orang yang sehati sepikir bersama kita supaya kita bisa bergerak bersama-sama menggenapi rencana Tuhan. The moment we bring people into and begin to break the house of God, bahaya, the judgment of God will fall. Begitu kita memasukkan orang-orang yang justru memecah belah gereja, itu bahaya, penghakiman Tuhan akan datang. Remember, the church of God do not belong to you, do not belong to me.
Ingat, gereja Tuhan itu bukan milik saudara, bukan juga milik saya. The church is not your church. Gereja ini bukan gereja The saudara. church is not my church. Gereja juga bukan gereja saya. The church belongs to the Lord. Tetapi gereja ini adalah punyanya Tuhan. Because the Lord says, I will build my church. Karena Tuhan yang berkata, aku akan membangun gerejaku atau jemaatku. But God put leadership in the house of God. Tetapi Tuhan menaruh para pemimpin di dalam rumahnya. Because I did not die for you. Karena saya tidak mati untuk saudara. My blood is useless. Darah saya tidak ada gunanya. I'm a man full of sin. Saya adalah orang yang penuh dengan dosa. So I'm useless. Jadi saya ini tidak berguna. Only Jesus Christ is a perfect one. Amin. Hanya Yesus Kristuslah yang sempurna. That is why you got to know the church belongs to the Lord. Itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa gereja atau jemaat adalah miliknya Tuhan. So what do we do? Jadi apa yang harus kita We lakukan? began to puasa berdoa, we seek the mind of Christ. Kita berdoa puasa mencari pikiran Kristus. And pray and seek the mind of Christ and began to follow what he did. Dan kita berdoa, berpuasa, mencari pikiran Kristus dan mengikutinya. Sometimes it takes a lot of tenacity and strength in our life. Kadang-kadang dibutuhkan kekuatan, kesabaran dalam hidup kita. It's not by intellect that we will build the house of God. Bukan dengan kepintaran intelektual kita membangun rumah Tuhan. But it takes a lot of sacrifice and prayer and the word and the fasting and the prayer, the word and the fasting. Butuh doa, puasa, firman, pengorbanan untuk membangun rumah Tuhan. That is why he says in verse 21, for all seek their own, not the thing which are of Christ, but you know the proven character as a son with his father. He served me within the gospel. Itulah sebabnya di ayat 21 dikatakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Amen. Look at here. Everybody seek their own but not of Christ. Ya, semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan mencari kepentingan Kristus. So Paul was very concerned. He said, no, I will not send anybody, but I sent you this man. This man, Timothy, he knows my heart. He has a heart of God. I'll bring him to you. Ya, jadi Paulus sangat memikirkan hal itu. Dia mengutus Timotius karena Timotius mengenal hatinya, mengenal hati Tuhan, sehingga dia mengutus Timotius kepada mereka. Amen. Amin. Timothy had this quality. Timotius memiliki kualitas atau karakter ini. Paul commended Timothy to the Philippian church having a genuine interest in their welfare. Ya, Paulus mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi karena Timotius ini begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mereka. Let us be very honest to ourselves. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Come on, mari kita jujur. We know who cares for you. Kita tahu ya siapa yang memperhatikan kita. Betul tak? Betul? Nobody say amen, I talk to you. Ya. Tidak ada yang bilang amin, saya bicara sama We kamu. know who cares for us. Ya, kita tahu ya siapa yang memperhatikan kita. People who really concerned, not only when you got problem, when you got no problem, also how are you, how's things with you? Ya, orang yang memperhatikan kita saat kita punya problem maupun saat kita tidak punya problem, dia nanya apa kabar kita. That is why Paul was very concerned. Itulah sebabnya itu yang menjadi pikiran atau perhatian Paulus. Now let's concern the biblical explanation of apostasy. Mari kita renungkan apa yang dimaksud kemurtatan oleh Alkitab. It is on the slide. It is the departure of biblical practice and principle, and known as rebellion, as a conscious abandonment of the faith in Jesus Christ. Kemurtatan itu, Bapak Ibu Saudaraku, meninggalkan kebiasaan dan prinsip yang alkitabiah, dikenal juga sebagai pemberontakan. Murtad itu adalah secara sadar menolak iman kepada Yesus Kristus. I pray today as together as a house of God, the church, we began to follow God's principle. Saya berdoa ya gereja pada saat ini mengikuti prinsip-prinsip Tuhan. What causes apostasy? Apa yang menyebabkan murtad Bapak Ibu The Saudaraku? next slide, they forsook God's word.
Yang pertama Bapak Ibu, meninggalkan firman Tuhan. Follow, ikut slide. Ya, ikuti slide-nya. Judges chapter 2 verse 3. Hakim-Hakim 2 ayat 3. And the Bible says, you shall make no covenant with the inhabitants of the land. You shall tear down the altar, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Di Hakim-Hakim 2 ayat 2 dikatakan, jangan kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Very strong word. The word of God was not the priority in their life. Ya, ini firman yang sangat keras Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidup mereka. I challenge you today, how busy you are, that you spend time reading the word of God. Saya menantang Anda hari ini, seberapa sibuknya Anda sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Don't just come to the house of God because the word of God is on the screen. Jangan hanya datang ke gereja karena firman Tuhan ada ditampilkan di layar. Not only when you got problem or your business or whatever that you open up the word of God. Bukan hanya membuka firman ketika kita mengalami masalah dalam bisnis dan lain-lain. Just like every day you have to eat. Sama seperti setiap hari kita harus makan. Sometimes we wake up in the morning, we are also very bingung what to eat. Iya, kadang-kadang kita bangun pagi-pagi udah bingung apa yang mau kita makan ya hari ini. If your body began to think what you should eat, then every day your spirit must say, I need to read the word. Ya, kalau tubuh kita saja memikirkan apa yang harus kita makan, maka roh kita pun harus diberi makan. But the word of God is eternal. That's a spiritual food for your soul. Iya, firman Tuhan itu kekal, itu makanan untuk jiwa kita. Because of the ignorance will cause you to perish. Karena tidak mengenal Tuhan akan menyebabkan kita binasa. Let us look again in Judges chapter 2 verse 10. Mari kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10. Right over there the Bible says to us, and after the whole generation had gathered to their ancestor, another generation grew up, did not know the Lord or what the Lord have done for Israel. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Oh, they failed to teach that generation. Mereka gagal untuk mengajar angkatan berikutnya. The Lord led them from Egypt to the land that was promised to them. Mengajar mengenai Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. The things that they are obligated to avoid, now the thing began to compel them to have it. Ya, gagal mengajar hal-hal yang harus mereka lakukan atau yang harus mereka hindari, jangan lakukan. So the word of God must become your marker in your true marker in your life. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi standar kebenaran kita. That is to say, the truth and biblical practice has to be applied accordingly to the word in our life. Artinya kebenaran firman dan prinsip-prinsip Alkitabiah itu harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. If you don't apply the word of God, many lies are in the world, many lies of false doctrine, you begin to suck into it. Ya, kalau kita tidak menerapkan firman Tuhan, di dunia ini ada banyak kebohongan, ada banyak doktrin-doktrin yang salah dan kita bisa terbawa. No need to go so far to other parts of the world. Even in Indonesia, even the church may be very big. Wah, hebat sekali, but doktrin salah. Ya, bisa saja nggak usah jauh-jauh saudara ya. Tetapi di Indonesia sendiri bisa aja gerejanya besar, tapi doktrinnya salah. Oh, pastor hebat sekali. Hebat tak hebat? No, the word of God must be true. Ya, mungkin Bapak Gembalanya hebat. Yang penting tuh bukan Bapak Gembalanya, tapi firman yang diajarkannya harus benar. So you don't get sucked into this because hebat, wah besar, then we forget about principle. Jadi saudara tidak hanyut ya terbawa begitu kepada doktrin yang salah. Ya, kita harus tahu firman yang benar. I'm not scolding you, I'm telling you the truth. Saya tidak memarahi saudara, tapi saya memberitakan kebenaran kepada you think, saudara. Oh, pastor ini harus marah sekali, then it's too bad, you got a wrong frequency. Ya, mungkin saudara pikir saya marah sekali, bukan, ya itu salah. But the word of God, let me give to you G.K. Chesterton, this is what he says. Ya, saya G.K. Chesterton, apa yang dikatakan olehnya? When men stop believing in God, they don't believe in nothing, they end up believe in
anything. Dia berkata begini, ketika manusia berhenti percaya kepada Tuhan, mereka bukannya tidak percaya apa-apa, tapi mereka akhirnya percaya kepada apa saja. That is why in Hosea chapter 4 verse 6, Itulah sebabnya di Hosea 4 ayat 6. the Hosea said, my people are destroyed because of lack of knowledge, because you have rejected the knowledge. I also will reject you from being a priest forever, because you have forgotten the Lord of your God. I will also forget your children. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Let us not forget the word of God. Ya, mari kita jangan melupakan firman Tuhan. Number 2, Nomor 2, man-centered but not Christ-centered. berpusatkan kepada manusia, bukan berpusatkan kepada Kristus. Judges chapter 2 verse 11. Hakim-Hakim 2 ayat 11. The generation have gathered in the fathers, another generation rose up that did not know the Lord, not the work the Lord, what the Lord have done. Then the children of Israel did evil in the sight and served Baal. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Look at this scripture after the death of Joshua. Setelah kematian Yosua, kita The perhatikan people itu. decided to go and worship Baal. Bangsa Israel memutuskan untuk beribadah kepada para Baal. If you look at the Bible, Kalau kita melihat ke Alkitab, you look at 1 Samuel chapter 8, kita lihat 1 Samuel 8. you can read Israel say, I want a king, I want a king. Anda bisa baca di situ Israel berkata, kami mau raja, kami mau raja. The Philistines have a king and they also want to have a king that they don't want a king that they cannot see. They want a king that they can see. Orang Filistin itu punya raja, jadi mereka juga ingin raja. Raja yang bisa dilihat, tidak mau raja yang tidak kelihatan. So God said to Israel, you don't want to be my king? But you remember you got an earthly king. They will cause you more problem in your life. Ya, Tuhan berkata, engkau menolak aku sebagai raja. Engkau akan mendapatkan seorang raja duniawi yang akan menyebabkan lebih banyak problem lagi. You know the danger today, bahaya today in the house of God. Bahaya yang ada sekarang di dalam rumah Tuhan We began to cling to man-made idea. adalah kita ini mulai bersandar atau berpegang kepada ide-ide manusia. Man-centered methodology instead of Christ the center. Ya, metodologi manusia itu menjadi pusat, bukan lagi Kristus yang menjadi pusat. I'm not saying at the same time, I'm not saying the man idea is not important. Saya tidak mengatakan ide manusia itu tidak penting, Bapak Ibu. But we hold on to man's idea so close but we forget about the mind of Christ. Tetapi jangan sampai kita begitu berpegang kepada ide manusia sehingga kita mengabaikan prinsip-prinsip atau ide dari Tuhan. We need to go back to the old Pentecostal preachers. Kita perlu kembali kepada para pengkhotbah Pantekosta di zaman dulu. Those Pentecostal preachers, they got no high tech, they got no phone, they got no internet. Everything they have is right here on the knee. Badowa, puasa. Pada waktu itu belum ada teknologi yang tinggi-tinggi ya Bapak Ibu. Pada waktu itu mereka cuma modalnya berdoa, berdoa dan berdoa. Today you got people to pray, susah sekali. Hari ini, saat ini orang disuruh doa susah sekali. When you ask them after church service, mari kita makan semua pergi. Tapi kalau diajak makan langsung pergi semua. Langsung terus. Langsung pergi semua. I'm not against eating, you can eat all you want to. Saya tidak menentang makan, Anda boleh makan apa saja yang Anda mau. But when God speak to you to berdoa dan puasa, you tak ikut, you disobey God. Ya, tetapi kalau Tuhan berbicara kepada saudara untuk berdoa dan puasa dan Anda tidak melakukannya, Anda tidak taat kepada I'm Tuhan. not trying to talk down to your heart. I don't speak down to you. Ya, saya tidak menyepelekan Anda. I'm just stirring your heart.
Saya mengobarkan hati Anda. If you're very honest to yourself, that time God speak to you, do this. We say, Lanti. Ya, kalau mau jujur ya, seringkali kalau Tuhan bicara ke kita suka berkata nanti. But when we want our needs, we say, Lord, sekarang bless me. Ya, tapi kalau kita punya kebutuhan, kita maunya Tuhan, sekarang Tuhan berkati saya. And it's grace and mercy, He bless us. Butuh kemurahan Tuhan ya, Dia memberkati kita. But we don't take for granted the blessings and the grace of God. Kita tidak boleh menganggapnya remeh ya, segala berkat, segala kemurahan Tuhan. That's why I say to you today, Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara hari ini. let Christ be the center of your life. Biarlah Kristus menjadi pusat hidup Anda. Number 3, Nomor 3, unwilling to change. tidak mau berubah. Judges chapter 2 verse 12. Hakim-Hakim 2 ayat 12. The Bible say, and they forsook the Lord God of their father, and they brought them out the land of Egypt. They also follow other gods, and among the gods of the people who were all around them, and they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. Mereka meninggalkan iman nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud kepadanya sehingga membangkitkan murka Tuhan. Terjemahan King James-nya. Tengok slide, verse 13 and verse 14. Ayat 13 dan 14. The Bible say to us, and they forsook the Lord and served Baal and Ashtoreths. And the anger of the Lord was hot against Israel. He delivered them into the hands of the plunder who despoiled them, sold them to the hands of the enemy all around, so they could no longer stand before their enemy. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Alright, in verse 12 to verse 14, I'm sure you understand what he says. Ayat 12 sampai 14 saya yakin Anda memahami apa yang dikatakan. Look at the slide. Verse 12 to verse 14, you understand what he says. Let's go to verse 4. Ya, Same Anda chapter. sudah mengerti ya ayat ini. Mari kita sekarang buka ayat 4. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Alright, we go further up before we go down. Ya, kita naik dulu sebelum kita lanjutkan ke So bawah. verse 4, the angel of the Lord spake words to the children of Israel, and the people lift their voices and wept. Hakim-Hakim 2 ayat 4 mengatakan setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Okay, lihat saya. When the angel of the Lord say, nangis keras sampai tsunami. Ketika malaikat ditegur oleh malaikat Tuhan, mereka menangis keras seperti tsunami. It was a huge weeping sampai tsunami flood banjir sekali. Mereka menangis dan menangis dengan keras sampai terjadi tsunami. This you can conclude that this may be a genuine repentance. Kita bisa menyimpulkan mungkin ini pertobatan yang sungguh-sungguh. But it never happened. Tetapi itu tidak pernah terjadi, So saudara. the weeping at Bochin was only crocodile tears. Jadi rupanya tangisan di Bocin itu tangisan air mata buaya. If there was a spirit of weeping, they would not have forsaken the faith of their fathers. Kalau mereka sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh bertobat, tentulah mereka tidak akan meninggalkan iman nenek moyang mereka. As we grow in age or in spirituality, Pada waktu kita bertumbuh di dalam umur ya atau dalam kerohanian, we used to get things done the way we use it. kita biasanya melakukan segala hal yang biasa kita lakukan. But change is wise when the old ways are doing something that can be done better. Kita baru berubah kalau ada satu cara yang lebih baik. But as you can see, hold on. There are many non-Christian. Ada banyak bukan orang Kristen. They can tell you the story of Adam and Eve.
Orang non-Kristen bisa cerita mengenai Adam dan They can Hawa. tell you the story of Noah and the ark. Mereka bisa menceritakan tentang Nuh dan They bahteranya. can tell you the story of Jonah in the belly of the fish. Mereka juga bisa menceritakan tentang Yunus yang ada dalam perut ikan. They can tell you the story of the cross and the resurrection of Jesus Christ. Bahkan mereka bisa bercerita mengenai salib dan kebangkitan Yesus Kristus. They have the facts, Mereka punya fakta, but they do not have a change in their hearts. tetapi tidak ada perubahan di dalam hati So mereka. the Christian life is a life of constant change without getting better and better at pleasing God. Jadi kehidupan Kristen seharusnya adalah kehidupan yang terus berubah. Makin hari makin berubah, makin baik dalam mengasihi Tuhan. Look at the slide. Nobody become a Christian without a change. Nobody becomes a growing Christian without more change. Amin. Tidak seorang pun menjadi seorang Kristen tanpa perubahan. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi seorang Kristen yang bertumbuh tanpa lebih banyak lagi perubahan. So in the history of Israel, Jadi di dalam sejarah Israel, repeated across the scripture, kita melihat kejadian ini berulang-ulang terjadi. they remain in that state all because they refuse to change. Mereka tetap berada dalam keadaan mereka. Artinya mereka menolak untuk berubah. Same thing in our life. Hal yang sama dalam hidup kita. We ask God to help us to learn to listen to His word and change. Kita berdoa, minta Tuhan tolong kita untuk mendengarkan firman dan berubah. I don't expect you to change straight away, Saya tidak berharap Anda seketika itu juga berubah. but you grow progressively by the grace, by the mercy. Lord, help me, oh God. Tetapi kita bertumbuh secara progresif dengan kasih karunia Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan. Judges chapter 2 verse 20. Kisah Hakim-Hakim 2 ayat 20. And the anger of the Lord was hot against Israel, and he said, because this nation hath transgressed my covenant, which I commanded, and have not heed to my voice. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku. I challenge you today, Saya menantang saudara hari hear ini. God's word, follow him, and fulfill his destiny. Dengarkan firman Tuhan, ikuti firman dan genapi rencananya untuk saudara. Number 4, Nomor 4, they lost the freedom their fathers enjoyed. mereka kehilangan kemerdekaan yang dinikmati oleh nenek moyang mereka. In Judges chapter 2 verse 1, Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1. the angel of the Lord came from Gilgal to Bochin and say, I lead you from Egypt and brought you to the land which I swore to your father, and I say, I will never break my covenant with you. Malaikat Tuhan berkata, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. I underline Gilgal for you and make a bold for you. Saya cetak dengan huruf besar dan kasih garis bawah kata Gilgal. Gilgal, listen very. The angel came from Gilgal to Bochim. Malaikat datang dari Gilgal, pergi dari Gilgal ke Bokim. So let us investigate Gilgal, what happened in Gilgal. Kita akan meneliti apa yang terjadi di Gilgal. So let me give me another slide here. Israel crossed over Jordan River and camped at Gilgal in Joshua chapter 4 verse 19. Di Yosua 4 ayat 19, Israel menyeberang sungai Yordan dan berkemah di Gilgal. Joshua set up the 12 memorial stone at Gilgal, Joshua chapter 4 verse 20. Yosua menegakkan 12 batu peringatan di Gilgal. Yosua 4 ayat 20. And in circumcision took place in Gilgal in Joshua chapter 5 verse 7. Dan penyunatan juga dilakukan di Gilgal. Yosua 5 ayat 7. They have the Passover in Gilgal in Joshua chapter 5 verse 10. Mereka merayakan Paskah di Gilgal di Yosua 5 ayat 10. So many things
thing happened in Gilgal. Jadi banyak hal yang terjadi di Gilgal. You read the story of Joshua. There was a preparation to enter into the promised land. Semua itu adalah persiapan untuk masuk ke tanah perjanjian. God says, I will never leave you nor forsake you. Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. So this generation knew what God have done. Jadi generasi itu tahu apa yang Tuhan sudah lakukan. Judges chapter 2 verse 14. Hakim-Hakim 2 ayat 14. The anger of the Lord was hot against Israel. He delivered them to the hands of the plunder, despoiled them, sold them to the hands of the enemy. All around, they could no longer stand before their enemy. All because they disobeyed what God says. Dikatakan maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Itu semua karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. This is a very serious thing that happened in the nation of Israel. Ini hal yang sangat penting yang terjadi di bangsa Israel. Judges chapter 2 verse 16. Hakim-Hakim 2 ayat 16. Nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out of the hands of those who plundered them. Namun Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. We should not be surprised by this verse. Jangan kaget saudara mendengar ayat ini. Because God specifically promised that He will do this in this covenant that He made with Israel. Karena Tuhan memang sudah berjanji, Tuhan akan melakukan hal itu dalam perjanjiannya dengan Israel. You go back and read Deuteronomy chapter 28. You follow me, I will obey you. Don't follow me, I will begin to punish you. Dalam Ulangan 28 kalau Anda nanti baca di rumah, dikatakan jikalau engkau taat, maka Tuhan akan melakukan hal tertentu. Kalau mereka tidak taat, Tuhan akan melakukan hal yang lain. You know, I'm trying to think for an example. Saya sedang memikirkan contoh saudara. Remember Pearl Harbor. Ingat Pearl Harbor? You know how the Japanese so far they began to hit Pearl Harbor. Bagaimana Jepang menyerang Pearl Harbor ini? So Pearl Harbor happened in December the 7th. Pada tanggal 7 Desember. And how Japanese began to have a surprise attack at Pearl Harbor. Orang Jepang itu menyerang mendadak ya Pearl Harbor ini. 8 battleship was destroyed. 8 kapal perang dihancurkan. 13 other naval vessels were destroyed. 13 kapal angkatan laut lainnya dihancurkan juga. 200 airplanes were destroyed. 200 pesawat dihancurkan. Approximately 3,000 military men were killed. Kira-kira 3.000 personel ya militer angkatan laut tewas. So what happened? Apa yang terjadi? So America come up with a Memorial Day. Akhirnya Amerika memberikan satu hari peringatan. That began to teach the next generation this what happened before. Untuk mengajar generasi selanjutnya mengenai apa yang terjadi pada saat itu. So they tell the next generation, this what happened before, we cannot let this happen again. Ya, mereka bisa mengajar ini yang sudah terjadi pada tanggal tersebut dan kita tidak boleh membiarkannya terjadi lagi. So that's the same thing right here in the book of Judges. Nah, hal yang sama terjadi di kitab Hakim-Hakim ini. That generation lost the privilege their fathers had in that time. Generasi yang setelah mereka itu kehilangan segala kebaikan yang dimiliki atau diwarisi oleh nenek moyang mereka. So you and I, we follow God, the next generation will be blessed. Kalau saudara dan saya mengikuti Tuhan, maka generasi kita selanjutnya, generasi anak-anak kita akan diberkati. Yeah, you will not live here forever. Saudara tidak akan hidup selamanya di bumi ini. If time for you to go, God will bring you back. Kalau sudah waktunya Anda pulang, Tuhan akan panggil Anda pulang. But as long as you are here on earth, then you and I have a responsibility. Amin. Selama saudara dan saya masih hidup di bumi ini, kita punya tanggung jawab. Don't let anyone destroy the spiritual heritage that God has implanted in this stage. Jangan biarkan ya, siapapun menghancurkan warisan yang sudah kita dapatkan di dalam Tuhan. Number 5. Nomor 5. Never appreciate God's goodness. Tidak pernah menghargai kebaikan Tuhan. Verse 17 and verse 18. Ayat 17 dan 18. Yet you look at the word yet. Tetapi. Tetapi. Okay?
It's never ending. Tetapi. Yeah. You read that again in the book of Judges. Tetapi. That means they have never overcome that. Ya, seringkali kita menemukan kata tetapi ini artinya mereka tidak pernah mengalahkannya. Yet they would not listen to their judges, but they played the harlot with other gods, bowed down to them. They turned quickly from the ways which their fathers walked. In obedience in commandment of the Lord, they did not do so. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berjinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Verse 18, but when the Lord raised up the judges to them, the Lord was with the judge, delivered them out the hands of the enemy all the days of the judge. But the Lord was moved to pity by the groaning because those who oppressed them and harassed them. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Pay attention to the scripture. Anda perhatikan ayat-ayat ini. God raised the judges, the leader, the general, the governor, delivered them and advanced against the adversary. Tuhan mengangkat hakim-hakim, para pemimpin, jenderal, gubernur untuk membebaskan orang Israel itu dari musuh dan membalas dendam kepada musuh mereka. But they did not appreciate God's goodness. Tetapi mereka tidak menghargai kebaikan Tuhan. God's goodness is seen in the judges. Kebaikan Tuhan terlihat dari para hakim. The judges were raised by God and not by men. Para hakim itu diangkat oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Hold on first. Ya, Look tahan at dulu. verse 19. Lihat kepada ayat 19. And it came to pass that judges were dead, and they reverted a behavior more corruptly than the father by following other gods to serve them and bow down to them. They did not cease in their own doing, nor for their stubborn ways. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. It seems to imply that they have itching ears. They want to hear what they want to hear. Ya, artinya ini menunjukkan mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan pada mereka. Mereka memperhatikan apa yang mereka mau perhatikan. Once the judges died, begitu hakim itu mati, they did more worse than before. Mereka tingkah laku mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Hebrews chapter 12 verse 5. Ibrani 12 ayat 5. And you have forgotten and the exhortation that speaks to you as the sons. My son, do not despise the chastising of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. All of us, including myself, God chastises. Ya, kita semua termasuk saya, Tuhan mendisiplin kita. None of us are exempted. I'm not exempted. Ya, tidak ada kekecualian, termasuk saya tidak dikecualikan. Even if I disobey God, God will reprimand me. Bahkan ketika saya tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan menegur saya. Don't think that the pastor is above the law. No, we are not above the law. Ya, jangan pikir kalau gembala tuh pastor itu udah luput lah ya dari hukuman. That is why the Bible is yea and correct and true. Itulah sebabnya Alkitab itu ya dan amin. Number 6. Nomor 6. Number 6, lacking the fighting spirit. Mereka itu kurang semangat juang. Verse 20 to 23. Ayat 20 sampai 23. The anger of the Lord was hot against Israel, and he said, because the nation had transgressed my covenant and I commanded their father and have not heed to my voice.
Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, I also will no longer drive them before them any of the nation which Joshua left when he died. maka aku pun tidak akan menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. So verse 22, so as that though that I may test Israel, whether they will keep the ways of the Lord to walk in them as the fathers keep them or not. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Verse 23, therefore the Lord left those nations without driving out immediately, nor did he deliver them into the hands of Joshua. Ayat 23, demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Ikut saya, Ikuti saya, Judges chapter 3. Hakim-Hakim 3. This now was Judges 2, chapter 3, verse 1 and 2. Tadi Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2. Now these are the nation the Lord left that he might test Israel. For them that is all who did not know the wars of Canaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. This was also so that the generation of children of Israel might be taught to know war, at least those who have not formally known it. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih perang oleh Tuhan. Lihat saya, the apostate generation lacked the fighting spirit. Ya, generasi setelah mereka itu kurang semangat juangnya. The former generation, Generasi yang sebelumnya, they hold on to the promise. mereka berpegang teguh kepada janji. Mereka berpegang teguh kepada janji dan mereka berperang. Today generation, they want blessing, blessing, blessing. Tetapi generasi zaman sekarang maunya berkat, berkat dan berkat. Oh, pastor, you pray for me, I receive the blessing. Oh, pastor, doakan saya supaya saya mendapat berkat. Pak sendiri tak mau berdoa. Tetapi dia sendiri tidak mau berdoa. Capek pastor, you kuat, you berdoa. Capek pastor, pastor yang kuat kan, pastor aja yang Because you berdoa. pastor. Because you pastor. Karena saudara pastor. You anointed. Karena bapak ini pastor, pastor kan diurapi. Urapannya hebat sekali, sekarang you berdoa. Amin, pastor yang urapannya hebat, pastor aja deh yang berdoa. Sendiri malas, tidak ada spirit berdoa dan fight. Tidak ada semangat untuk berdoa. I speak to you from my heart. Saya mengatakan ini dari hati saya kepada I see saudara. many young people here. Saya lihat banyak anak muda di sini. You go to school. Anda sekolah. You purpose in your study. Kalian punya tujuan dalam Whatever studi. you want to do. Apa saja yang kalian mau lakukan? You sungguh-sungguh belajar. Oh, kalian sungguh-sungguh belajar. Until you pass through. Sampai lulus. That is the fighting spirit. Itu semangat juang. Now you transfer into your spirit. Fight and claim the promise of God. Nah, pakai semangat itu ke dalam hal-hal yang rohani juga. Berjuang untuk hal-hal yang rohani. It may take weeks, months or years. Mungkin dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oh, diam sekali. In Indonesia, I ask you, how long does it take to graduate as a doctor? Di Indonesia berapa tahun yang diperlukan untuk lulus jadi dokter? 7 tahun. 7 tahun di universitas ya. 7 tahun. Pastor, you don't disturb me. Don't disturb me. I'm study for doctorate. Wah, Pak Pastor jangan ganggu saya. Saya lagi belajar nih untuk jadi dokter. We got the guts to tell the pastor, you don't disturb me. Ya, kita punya keberanian untuk berkata, Pastor jangan ganggu saya. Your responsibility to pray for me. Pastor yang punya tanggung jawab untuk mendoakan saya. If I fail, it's your problem. Kalau saya gagal itu karena pastor loh. Because you never pray so hard. Karena pastor kurang keras doanya. If I pass,
Kalau saya lulus, Oh, pastor hebat. pastor hebat. 7 years. 7 tahun. Our Christian life is eternity. Sedangkan kehidupan kekristenan kita itu kekal untuk selamanya. Pray through until you claim the promise. Berjuang saudara untuk mendapatkan semua You need janji. to have the fighting spirit. Saudara harus punya semangat juang. Amin. Satu amin saja. Cuman satu orang yang amin. Lord have mercy on us, oh God. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Wait first. We must not forget the former generation they sacrifice. Kita tidak boleh melupakan generasi-generasi sebelumnya itu sudah berkorban. Your father, not the church father, your nenek, Ya, your nenek. nenek moyang saudara, They sacrifice for you. mereka sudah berkorban buat saudara. That's why you can go university. Itulah sebabnya saudara bisa masuk universitas. Because you're blessed now. Karena saudara diberkati sekarang. The same. Sama juga. You look at our grandfathers. Saudara melihat kepada kakek kita. They work hard. Mereka bekerja keras. They never like, malas, let's go to KFC, lepak. Mereka nggak malas-malasan, ayo kita ke KFC aja. Same thing in the spiritual. Sama juga di dalam hal rohani. A former generation Gener- pastor, missionary, sacrifice. Generasi yang sebelum-sebelum kita, itu para gembala, para misionaris, mereka semua berkorban. Let me conclude this. Saya ingin menyimpulkan. That shows that this will teach us they never stood firm in their doctrine and the history of their fathers. Ya, itu apa yang kita sudah baca itu menunjukkan bahwa orang Israel tidak kokoh ya memegang doktrin atau kepercayaan nenek moyang mereka. This is very true in the natural. Ini benar terjadi di alam natural juga. Any country in the world, Setiap negara di dunia ini, when the national day come, kalau hari kemerdekaan, they remind that generation what happened before. mereka mengingatkan generasi berikutnya apa yang pernah terjadi sebelumnya. And let's move forward. Dan kemana kita mau pergi selanjutnya. Because many times we forget. Karena banyak kali kita lupa. Let us stand to our feet. Mari kita berdiri. Let us close our eyes unto the Lord. Mari kita tutup mata. I want you to pray and seek the Lord. Saya mau Anda berdoa dan mencari Tuhan. You pray and you ask the Holy Spirit to stir within your heart. Saudara berdoa dan minta Roh Kudus mengobarkan di dalam hati saudara. You ask the Spirit of God to break through upon your life. Minta Roh Kudus mengadakan terobosan di dalam hidup saudara. You pray that God will give you the desire for the words. Berdoa supaya Tuhan memberikan kerinduan akan firman. Quiet in your heart as you begin to, you and God, you pray, you seek the Lord. Biarlah saudara tenang di dalam hati, berdoa, mencari Tuhan. If God's Spirit of God show to you any areas in your heart that you have apostate, Kalau Roh Tuhan menunjukkan kepada saudara dalam hal apa saudara sudah murtad, you repent and ask the Lord to give you strength to move. saudara bertobat dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk maju lagi. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapa, saya berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. I ask for your Holy Spirit of God to touch every soul. Saya minta Roh-Mu menjamah setiap jiwa. I pray, God, that this church will fulfill your plan and your purposes. Saya berdoa gereja ini menggenapi
rencanamu dan tujuanmu. Your purpose will be fulfilled in their lives. Tujuanmu akan digenapi dalam hidup mereka. That your name will be glorified. Namamu yang akan dimuliakan Tuhan. We commit this church before you, Lord Jesus. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. And in Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. lead us a song. Pimpin dalam nyanyian pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Testing one. Ya, silakan Bapak Ibu yang rindu didoakan, boleh maju ke depan, pastor akan mendoakan. When the worship the Lord, mari ke depan. You just come. Mari maju, sementara penyembahan tetap dinaikkan. Anda yang merindukan jamahan Tuhan, mari maju. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
speak to your heart, you will come. God speak to your heart, you just come for the altar. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara,